Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islami, pernahkah kalian mendengar kisah sahabat Nabi yang satu ini? Kisah sahabat ahli zuhud, wafatnya sudah diprediksi Nabi. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli zuhud ini ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Betapa mulia akhlak para sahabat Nabi. Mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mampu meneladani peri kehidupan beliau. Rasa cinta mereka kepada iman dan Islam melampaui urusan dunia. Di antara para sahabat yang mulia tersebutlah Abu Dzar Al-Ghifari. Sosok ini memiliki nama asli Juduk bin Junadah bin Sakan. Sebelum masuk Islam ia dikenal sebagai seorang perampok. Maklum, kaum tempatnya lahir dan tumbuh besar mencari penghidupan dengan cara merampok. Namun, sejak kecil hingga remaja Juduk cenderung pada kebenaran. Ia membenci praktik ritual penyembahan terhadap berhala-berhala. Karena itu, begitu mengetahui adanya seorang nabi di tengah bangsa Arab, ia pun langsung menuju ke kota yang dimaksud. Di Makkah ia berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seketika menyatakan diri Muslim. Juduk alias Abu Dzar Al-Ghifari dengan setia mendampingi Rasul, baik di Makkah maupun Madinah. Sesudah beliau wafat, Abu Dzar dikenal sebagai seorang yang alim dan menjalani kehidupan zuhud. Di masa tuanya, ia tinggal di sebuah kampung kecil bernama Rabazah. Menjelang ajal menjemputnya, ia hanya didampingi istrinya yang menangis terseduh-seduh. "Apa yang kamu tangisi, padahal maut itu pasti datang?" tanya Abu Dzar. Istrinya menjawab, "Anda akan meninggal tetapi kita tak punya sehelai kain pun untuk kafanmu." Mendengar jawaban itu, Abu Dzar hanya tersenyum. Setelah itu, ia meninggal dunia. Tidak lama kemudian, datanglah serombongan mukminin yang dipimpin sahabat Abdullah bin Mas'ud. Melihat sesosok jenazah sudah terbujur kaku dalam kondisi yang cukup menyedihkan itu, air mata Ibnu Mas'ud pun meleleh lebat. Rupanya ia mengenal betul siapa sosok yang wafat itu, seraya berkata, "Benarlah prediksi Rasulullah. Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan sebatang kara." Itulah akhir hayat Abu Dzar, sahabat Nabi yang terkenal gemar mengampanyekan hidup sederhana. Sepanjang hayatnya ia dikenal rewel dan lantang kepada para pejabat yang kerap menyalahgunakan kekuasaan demi menumpuk kekayaan pribadi. Sikap kritisnya sering membuat merah telinga para pejabat saat itu. Pernah suatu ketika, tanpa gentar dan tedeng aling-aling, ia menanyakan harta kekayaan Muawiyah sebelum akhirnya terpilih menjadi gubernur Syria. Syria memang wilayah paling makmur, sekaligus jauh dari Madinah ketika itu. Banyak para pejabat yang berlomba-lomba memiliki gedung dan tanah pertanian di sana. Sambil mengutip Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24-35, Abu Dzar kerap mengingatkan para pejabat yang bergelimang kemewahan, "Sampaikan kepada para penumpuk harta akan setrika api neraka." Mendengar nasihat ini, Muawiyah resah. Ia merasa terancam dengan kehadiran Abu Dzar. Ia lalu menulis surat kepada Khalifah Utsman untuk meminta agar Abu Dzar dipanggil pulang ke Madinah. Permintaan itu dikabulkan. Abu Dzar pun kembali ke Madinah. Di kota Nabi itu ia akhirnya dipinggirkan. Demikianlah nasib para pejuang yang lantang membela kebenaran dan kritis kepada penguasa memang selalu tragis. Sejarah mencatat berupaya keras memperjuangkan nasib rakyat lemah sering berakhir dengan keadaan dikucilkan. Hidup seorang diri, mati seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri pula. Inilah nubuat yang telah disampaikan Nabi perihal sahabatnya yang gemar hidup zuhud dan lugas itu.